Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri kami untuk mempresentasikan tugas proyek akhir, tugas UAS dari mata kuliah struktur data dan algoritma. Dengan saya yaitu Ibnu Abdullah Zahran Latua, dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 053, dan juga rekan saya. Dengan saya Rafli Akbar Maulana dengan 3 angka digit terakhir yaitu 36 dari Sains Data. Dan juga saya Farid Alfarifiki dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 088. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait proyek kita, yang dimana terdapat deskripsi dari fokus proyek kita yaitu terkait sistem navigasi kampus Unimed. Di mana proyek ini berdasarkan hasil penelitian yang terdapat pada jurnal ilmiah dan tulis oleh Wahyudi dan kawan-kawannya, yang berjudul Algoritma Dijkstra untuk Optimasi Rute Terpendek dari Fakultas Kedokteran Unimed ke 4 gerbang kampus menggunakan Python. Fokus pada pengembangan sistem navigasi cerdas mikrokampus berbasis algoritma Dijkstra yang dirancang untuk menentukan rute jalan terpendek dari lingkungan Universitas Negeri Medan. Kenapa kami mengambil Unimed sebagai base project kita? Karena kita mengacu pada ketentuan dari referensi jurnal kita, yang dimana terdapat data dan juga referensi code yang sudah tersedia. Di sini kami hanya mengembangkan dari code tersebut. Baik, kemudian di sini terdapat jaringan graf kampus, di mana ini merupakan peta dari kampus Unimed itu sendiri, dan juga setiap titik yang terdapat pada kampus itu. Dan kemudian di sini ada tabel jarak antar titik rute, di mana ini merupakan tabel yang terdapat setiap titik dan memiliki nilai jaraknya. Baik, yang dimana fokus utama proyek kita yaitu secara spesifik, proyek ini dan simulasi pada proyek ini diarahkan pada 3 fokus utama berikut, yaitu yang pertama optimasi titik keberangkatan berurutan tunggal, di mana fokus simulasi berpusat pada kampus kedokteran Unimed yang pertama yaitu titik R sebagai lokasi awal keberangkatan, yang dimana sistem bertugas untuk mencari jalur keluar terbaik dari titik tersebut. Kemudian aksesibilitas menuju 4 gerbang utama, di mana program algoritma akan mengkalkulasikan dan difokuskan untuk mencapai 4 gerbang keluar masuk secara bergantian. Yang terdapat 4 gerbang yaitu gerbang titik A, titik D, titik N, dan juga titik V. Di mana hal ini dilakukan untuk membuat efisiensi manajemen lalu lintas internal dalam kampus, menyediakan landasan algoritmik untuk meminimalkan waktu tempuh kendaraan berkendara ataupun waktu tempuh dari setiap individu dalam mencari rute terpendek dari satu titik ke gerbang pintu keluar, dan juga mengurangi potensi titik kemacetan di persimpangan jalan kampus, serta mengoptimalkan sirkulasi lalu lintas internal di masa depan. Baik, jadi itu merupakan gambaran awal daripada proyek kita yang menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan rute terpendek. Kemudian kita akan masuk ke algoritmanya. Baik, yang pertama ini merupakan base code-nya. Yang pertama kita melakukan import SCS, di mana mengimpor modul sistem untuk menggunakan nilai maksimum sebagai representasi tagging. Kemudian kita menggunakan heap key sebagai priority key-nya, di mana kita menggunakan heap push dan heap pop untuk memasukkan dan mengeluarkan nilai. Kemudian di sini kita membuat fungsi algoritma pencarian rute dengan parameter graf, dan juga titik asal dan titik tujuan. Kemudian pada code selanjutnya itu ENF, di mana itu merupakan nilai maximize, yaitu nilai tag terhingga untuk nilai awal dari setiap titik. Kemudian di sini kita melakukan inisialisasi data node. Yang pertama, node data, yang dimana node itu sendiri terisi oleh cost. Kemudian INF sebagai infinity-nya atau sebagai nilai tag terhingganya, kemudian pret sebagai daftar titiknya. Di sini kita membuat tabel memori untuk mencatat jarak, riwayat jalan untuk semua titik. Kemudian di sini ada node data, src cost sama dengan 0, ini mengubah jarak di titik awal kita berdiri menjadi 0. Kemudian kita membuat suatu tempat visit, yaitu set, untuk menyimpan wadah kosong untuk mencatat titik mana saja yang rutenya sudah final atau dikunci yang dimasukkan ke dalam visit ini. Kemudian membuat antrean awal untuk diproses berisi jarak awal 0 atau titik awal. Kemudian di sini kita membuat while min heap,
selama antrean itu belum kosong, komputer akan terus melakukan perulangan pencarian, di mana current cost dan current node sama dengan heap of min heap, mengeluarkan dan mengambil titik dari jarak terdekat dari antrean. Kemudian if current node in visit, artinya dia mengecek apakah titik ini sudah pernah dikunci dan dievaluasi sebelumnya. Jika sudah, maka lewati baris di bawahnya dan lanjut cek antrean berikutnya. Jika belum, maka akan ada visit at current node, mengunci titik saat ini ke dalam visit agar tidak dihitung berulang kali, agar program dalam komputer tidak melakukan perulangan yang banyak kali. Kemudian, dia melakukan pengecekan jika sudah sampai tujuan, kembalikan nilai cost dan pred, yaitu pada code if current node sama dengan destination atau DST. Memeriksa apakah posisi saat ini adalah gerbang tujuan yang sudah dicari. Kemudian dia melakukan return not data, DST atau destination cost, not data, DST pred, dan juga plus DST. Jika iya, hentikan fungsi dan serahkan jarak serta rute jalurnya. Artinya dia mengembalikan jarak dan juga rutenya. Baik, kemudian line code berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan yang bagian di cek tetangga untuk di for neckboard waking graph ini di current item ini adalah untuk mengecek satu persatu semua titik tetangga yang terhubung langsung. Kemudian di bawahnya yaitu ada if neckboard not in visit, yaitu dipastikan titik tetangga tersebut belum masuk daftar final atau terkunci. Kemudian di new cost sama dengan current cost plus wake, ini adalah hitung biaya baru jarak saat ini ditambah jarak jalan ke tetangga. Kemudian di bawahnya yaitu ada if new cost not data neckboard cost, yaitu istilahnya adalah membandingkan apakah jalur baru ini lebih dekat dari rekor lama di memori. Kemudian di bawahnya lagi ada not data neckboard cost sama dengan new cost, yaitu jika lebih dekat, perbarui rekor jarak terpendek di tabel memori. Kemudian ada di not data neckboard pred sama dengan not data current node pred plus current node, yaitu ibarat kata ya ialah sambungkan riwayat root dengan titik saat ini. Kemudian di push min heap dan new cost neckboard ini adalah masukkan tetangga ini serta jarak barunya ke dalam antrean. Kemudian jika loop selesai tapi tidak ketemu tujuan, kembalikan non, return non, dan jika antrean habis tapi tujuannya tak tersentuh, kembalikan status gagal atau kosong. Kemudian di bawahnya yaitu ada if name sama dengan main, itu adalah memastikan kode utama hanya berjalan jika dieksekusi langsung, bukan diimpor dari file lain. Nah, di bawah ini ada data graph. Graph ini adalah menyimpan seluruh peta lokasi kampus ke dalam format dictionary. Ya, istilah kata seperti ini. Ini ada titik dan jaraknya. Bisa seperti ini kurang lebih. Kemudian di bawahnya yaitu ada print sistem navigasi keluar kampus Unimed, yaitu mencetak judul aplikasi di layar terminal dan print daftar titik lokasi kampus Unimed di join sort graph case, yaitu menggabungkan nama lokasi sesuai abjad dan mencetaknya. Kemudian kode selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke kode perulangan yang adalah while to. Itu adalah mengaktifkan perulangan sampai pengguna memasukkan input yang benar. Nah, masuk ke source sama dengan input. Itu adalah meminta input pengguna dan mengubah teksnya menjadi huruf besar. Dan codingan selanjutnya itu ada if short in graph, itu mengecek apakah input yang dimaksudkan benar-benar ada di dalam variabel graph. Dan juga kita akan, jika ya, maka kita akan nge-break jika lokasinya ada, dan jika proses perulangan input. Dan kita akan nge-print, yaitu adalah jika salah ketik, tampilannya pesan error dan ulangi lagi. Nah, ini kita masuk ke codingan target. Target, yaitu menyiapkan sebuah list yang berisi daftar 4 gerbang tujuannya.
dan kita akan ngeprint itu dan menampilkan judul hasil pencarian. Nah, ini ada codingan yaitu jarak terdekat atau SCS max size. Itu adalah menyiapkan record variable jarak gerbang terbaik diatur ke infinity terlebih dahulu. Ini ada codingan rekomendasi gerbang dengan status non, yaitu menyiapkan variabel kosong untuk menyimpan nama gerbang yang menang atau tercepat. Ini ada jalur rekomendasi, yaitu adalah menyimpan variabel list kosong untuk menampung panah menuju arah gerbang terbaik. Nah, selanjutnya ada untuk membuat codingan for the destination in target, itu adalah memeriksa gerbang satu persatu dari daftar target. Itu ada A, D, and V. Nah, ini kita akan codingnya print, yaitu menginformasikan gerbang apa yang sedang dihitung. Dan juga ada codingan cost, pad, sama dengan di Dijkstra itu untuk membuat codingan graph, sort, dan destination itu untuk memanggil fungsi Dijkstra dan menyimpan angka jaraknya di cost dan rutenya di pad. Sehingga kita akan membuat if cost is not known jika algoritma berhasil menemukan jalan raya penghubung. Jika kita akan ngeprint itu untuk cetak jumlah langkah atau meter menuju gerbang tersebut. Nah, codingan print selanjutnya itu untuk mencetak urutan nama titik-titik yang harus dilalui. Nah, kita codingan if selanjutnya ini untuk if cost untuk mengadu hasil jarak gerbang ini dengan jarak gerbang pemenang sebelumnya. Dengan untuk codingan jarak terdekat sama dengan cost, itulah jika ini lebih dekat, ubah nilai rekor tercepat dengan jarak gerbang ini. Untuk codingan rekomendasi gerbang sama dengan destination untuk menobatkan gerbang ini sebagai gerbang paling direkomendasikan. Sementara juga untuk codingan jalur rekomendasi path itu mengunci lewat jalur gerbang ini sebagai jalur terbaik. Nah, untuk codingan else, jika fungsi Dijkstra tadi mengembalikan non tidak ada, itu tidak ada jalan tembus sama sekali. Untuk codingan print, itu kita untuk mencetak info bahwa rute tersebut buntu. Nah, terakhir untuk itu kita codingan print ini untuk mencetak garis pembatas setiap kali selesai mengevaluasi satu gerbang. Nah, selanjutnya untuk codingan print itu untuk mencetak pembatas tebal untuk bagian kesimpulan akhir dan juga masuk ke. Nah, setelah itu terakhir tuh kita masuk ke else, itu jika variabel rekomendasi masih non, artinya empat gerbang tidak dapat diakses. Terakhir itu untuk ngeprint codingan print ini untuk memberi notifikasi bahwa Anda terjebak di jalan, dan codingan terakhirnya yaitu print, itu untuk menutup hasil aplikasi dengan garis tebal. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan demo untuk programnya. Pada awal pertama kali kita akan sebagai user akan diminta untuk masukkan input terkait posisi keberadaan kita saat ini. Misalkan kita berada di posisi R. Nah, pada output yang dihasilkan akan memberikan hasil pencarian rute keluar dari titik R ke setiap gerbang keluar, yang dimana terdapat gerbang pintu keluar A dengan jalur terpendek yaitu 713 meter. Jarak terpendek itu 713 meter dan jalur terpendeknya dilalui adalah seperti yang terlihat. Kemudian ada pintu keluar D dengan jarak terpendek yaitu 558 meter dengan jalur terpendek yaitu R sampai dengan D seperti yang ada tertera pada output terminal. Kemudian pintu keluar N di mana jarak terpendek yaitu 251 meter dengan jalur terpendek yaitu dilalui 3 jalur sampai ke pintu keluar yaitu R, M, O, N. Kemudian pintu keluar V di mana jalur terpendeknya itu 523 meter dengan jalur terpendek yang dilalui yaitu R, Q, V. Dan pada program kita kali ini kita memberikan rekomendasi gerbang terbaik di mana program akan mencari jarak paling terpendek dengan rute yang paling terpendek untuk diberikan kepada user untuk mendapatkan hasil yang paling optimal dan efektif. Di mana rekomendasi gerbang terbaik yaitu gerbang keluar terdekat dari posisi kita, yang itu yang kita memilih R adalah gerbang N dengan total jarak yaitu 251 meter dan rute yang disarankan yaitu RMON. Nah, kurang lebih untuk penjelasan code-nya dan kita masuk ke bagian visualnya, di mana kita menggunakan HTML untuk bagian visualisasinya, untuk lebih memudahkan kita untuk mencari rute dengan visual. Misalkan kita berada di titik R,
dan kita ingin ke gerbang N misalnya. Ketika kita klik cari rute terpendek, maka dengan secara langsung dia akan memberikan daftar jalurnya dan juga memberikan nilai jaraknya dan estimasi kira-kira kalau jalan kaki itu butuh berapa menit dan berkendara itu butuh berapa menit. Kalau kita memberikan rekomendasi gerbang terdekat, dia akan menampilkan seluruh output dari pintu keluarnya, namun hanya memberikan titik dari setiap rute itu, yaitu dari titik R ke gerbang N, di mana yaitu 251 meter, dan gerbang selanjutnya itu dengan jarak yang tertera. Baik, mungkin itu saja dari proyek algoritma Digitrack kita dalam penentuan jarak rute terpendek dari kampus Unimed untuk setiap titik dia berada ke pintu keluar yang diinginkan. Kurang lebihnya kami dari kelompok 2 mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan maupun kesalahan dalam penulisan algoritma atau dan lain sebagainya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.